alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul berzikir kepada Allah dengan hanya mengharap ridha Allah, melainkan panggilan akan memanggil dari langit. Berdirilah kalian telah diampuni dan keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Dan dalam riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Muqaffad, tiadalah suatu kaum berkumpul di suatu majlis lalu meninggalkannya tanpa zikrullah, kecuali majlis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Perkumpulan atau majlis-majlis yang tidak ada keberkahan pastilah akan mendatangkan kerugian. Betapa celakanya sesuatu yang mendatangkan bencana. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu majlis yang tidak ada zikrullah atau salawat di dalamnya, ahli majlis tersebut seperti keledai mati yang baru bangkit, dan sebuah hadis menyebutkan bahwa kafara majlis ialah membaca doa berikut majlis ditutup. Hadis lainnya menyebutkan majlis apapun yang di dalamnya tidak diiringi dengan zikir dan salawat kepada Nabi SAW, maka majlis itu menyebabkan penyesalan dan kemiskinan pada hari kiamat. Selanjutnya tergantung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apakah akan diampuni atau disiksa. Dalam hadis lain disebutkan, tunaikan hak-hak majlis yang berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, menunjukkan jalan bagi yang tidak tahu, dan jika ada sesuatu yang tidak boleh dilihat, tundukkanlah pandangan. Ali radhiyallahu berkata, barang siapa menginginkan amalan yang ringan jadi berat, timbangannya berpahala banyak, hendaklah membaca doa berikut ini pada setiap penutupan majelis. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap keburukan akan diganti dengan kebaikan. Berita gembira ini juga terdapat di akhir surat Al-Furqan. Maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tempat berbagai penafsiran dari alim ulama mengenai ayat di atas yang dirangkum dalam beberapa kesimpulan berikut ini. 1. Kejahatan akan diampuni, tinggal kebaikan yang tersisa. Ini merupakan suatu perubahan sehingga kejahatan tidak tersisa lagi. 2. Mereka pada mulanya adalah orang-orang jahat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk beramal saleh, sebagaimana kita pepatah, jika tidak ada panas maka akan ada dingin. 3. Kebiasaan buruknya berubah menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan seseorang itu merupakan fitrah dari lahir yang tidak dapat berubah, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan Jabal Gairah Wajibillah Makhad. Artinya gunung mungkin berubah tempat, tetapi watak seseorang mustahil berubah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dengarkanlah ucapanku, jika ada gunung berpindah tempat maka percayailah, tetapi jika engkau mendengar watak seseorang berubah, janganlah mempercayainya. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa perubahan watak seseorang itu lebih mustahil dibandingkan dengan perpindahan gunung dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga kita bertanya, apakah yang dimaksud oleh para ahli sufi dengan memperbaiki kebiasaan seseorang? Jawabnya, yang berubah bukan watak seseorang, tetapi hubungannya dengan sesuatu. Contoh, ada seseorang yang bersifat pemarah, lalu para ulama mendidik wataknya melalui mujahadah agar sifat tersebut hilang. Yang diusahakan adalah perubahan hubungan dengan kemarahannya. Jika sebelumnya ia marah karena kebendaan sehingga ia berbuat aniaya, terkabur dan sebagiannya, kemudian sifat marah tersebut disalurkan untuk memarahi orang-orang yang ingkar atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala.